kamu seekor belibis. Sebenarnya, aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Hmm, 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 hmm. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bil? Hah? Siapa orang goblok yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Sekar. Duli ayahanda, sungguh Ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap, bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Iya. Besok. Wara-wara tita, barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat. Bel! Ayolah, Bel! Ayo, Bel! Cepat kita ke istana. Si belibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel. Nanti dulu, Topo. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si belibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng itu. Kenapa sih, Bel. Le? Bel. Bel. Waduh, ini kok Kayak begini sih. dicari orang tua kok malah. Loh. Malah kelenger, Nyi. Gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati, Ki. Capekku. Sama hantu saja kok takut. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, belibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bil. Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin. Jangan gigit.
kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo, ayo, ayo. Betul kata Blibis itu. Udah diem, jangan nangis. Di sini udah gede ya. Mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba, hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si Putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Bil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan. Beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik di negeri Malwapati. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Terkadang hampir terlintas dalam pikiran saya untuk bunuh diri. Sejak mengawini Nila Saroya, hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya. Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empuh. Saya kira tidak perlu Nyai Dewi sampai melakukan perbuatan itu. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Saya sudah tidak tahan, Gramya. Apalagi semenjak Saroya hamil.
Saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Setiap dekat dengan kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Suliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dasendria. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Walah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh. Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah,
saya cari. Wong ngidam kok yang aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa-apaan sih, Kang? Masih sore kok. Ya, tunggu upahnya toh Nyai. Sampean kok bau pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Suri, untung Pak Bu masih punya. Suri, Suri, buka pintunya. Suri, kamu di mana toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Wajan. Sudah.
kearifan Paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Pintar kamu. Ampun Romo Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum dan tangkap dia. Tenang saja Gusti Dewi. Hamba akan membantu.
Bangun, Suri. 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 Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu bukan sejenis makhluk genderuwo atau demit yang mempermainkan aku atau bahkan mencelakakan diriku? Dewata Maha tahu bahwa saya sedang terkena kutukan seorang penyihir. Jangan banyak alasan, Putih. Ku minta kau pergi sekarang juga dari sini. Tapi Gusti, Pergi! Bagaimana mungkin Biyung bisa betah di sini? Sementara bopohmu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biyung. Boleh saya bicara sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Biyung? Terus terang, berita tentang hubungan Biyung dengan Gramya. Apa yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biyung. Semua murid padepokan
menggunjingkan Biung telah berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara. Fitnah apa lagi yang harus saya terima? Bahkan Paman Darpasyura sudah mengadukan Biung kepada Betara Ring Sedayu. Dia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biung sendiri. Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biung. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung. Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung. Karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darpasyura sendiri. Waktu Biung melahirkan kamu, dia yang repot. Karena Biung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita, saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya? Atas nama Raja, Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong! Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan. Ayo. Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Dia Momonga. Biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa Biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman. Karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah Biung. Biung, jangan pergi, Yung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan. Jalan. Bawa lelaki durjana itu kemari. Biadab kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Bapak, Ada apa lu? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan gendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramya dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh,
Kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bopo sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darpasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramya. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara Risedayu supaya biungmu bisa melakukan pembelaan.